Badarawuhi sebagai siluman cantik penggoda pria menghiasi kisah misteri di desa terpencil. Film KKN di Desa Penari menciptakan gelombang ketegangan dengan cerita nyata yang menggemparkan melalui akun Twitter Simple Man. Namun, siapakah Badarawuhi sejatinya? Mari kita telusuri asal-usulnya yang menyentuh ke dalam keberanian dan keteguhan Ratna Narek yang berusaha membentuk hidup baru dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sosok siluman cantik penggoda pria, inilah asal-usul Badarawuhi versi film KKN di Desa Penari. Kisah misteri film KKN di Desa Penari yang diadaptasi dari akun Twitter telah menciptakan sejarah baru dalam dunia perfilman horor dengan menjadi film terlaris sepanjang masa. Kesuksesan ini tidak hanya berkat cerita nyata yang viral di Twitter, tetapi juga karena kehadiran karakter ikonik, yaitu sosok jin cantik bernama Badarawuhi. Badarawuhi menurut penjelasan pengguna akun Twitter tersebut adalah makhluk halus yang berasal dari wilayah pantai selatan. Keberadaannya menjadi elemen penting dalam menghadirkan ketegangan dan keunikan dalam cerita film. Kehadiran Badarawuhi membawa aura misteri yang tak terhindarkan. Dan karakter ini menjadi pusat perhatian penonton yang menambah dimensi kegelapan dan keangkeran dalam alur cerita yang menarik. Ratna Narek, sosok yang menjadi tuan rumah bagi Badarawuhi dalam kisah ini, memiliki latar belakang yang penuh dengan peristiwa dramatis. Ratna adalah seorang murid kesatria di zaman Prabu Erlangga, raja kerajaan Kediri yang berkuasa. Kehidupan Ratna berubah secara drastis ketika sang guru, kesatria tersebut ditaklukkan oleh Empu Barada. Dalam keadaan genting tersebut, Ratna Narek bersama saudara seperguruannya memutuskan untuk melarikan diri. Keputusan itu diambil untuk menyelamatkan diri dari kekuasaan Empu Barada dan mencari tempat yang aman. Perjalanan melarikan diri ini membawa mereka ke timur Pulau Jawa, di mana Ratna kemudian membangun permukiman baru. Kisah perjalanan hidup Ratna Narek dari murid kesatria yang melarikan diri hingga menjadi pemimpin desa memberikan dimensi emosional pada narasi. Keberanian Ratna dalam menghadapi tantangan dan membangun kehidupan baru setelah kejadian tragis itu menambahkan ke dalam karakter pada tokoh ini dalam cerita yang menarik. Setelah melarikan diri dari kekuasaan Empu Barada, saudara seperguruannya memilih pergi ke Bali. Sementara Ratna Narek memilih bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa. Di sana, ia memulai perjalanan baru dengan membangun sebuah permukiman. Desa yang baru dibangun oleh Ratna Narek ternyata memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam desa tersebut, mereka membentuk sebuah pelataran yang digunakan oleh Ratna dan penduduk desa untuk melakukan upacara pemujaan kepada dewa-dewa dan arwah leluhur. Ritual ini dihiasi dengan tarian-tarian yang disajikan sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan rohaniah. Demi menghindari kerajaan Empu Barada, Ratna Narek dengan bijak memilih untuk tidak memperlihatkan kediagaannya kepada siapapun. Tindakan ini mencerminkan kebijaksanaan dan kehati-hatian Ratna dalam menjaga keberlangsungan hidupnya dan masyarakat di desa yang baru dibangunnya. Kehidupan tenang Ratna Narek di desa barunya terputus ketika ia melakukan perjalanan ke Wonokromo, yang pada saat itu diperintah oleh seorang pemimpin pria dengan hidung belang. Melihat kecantikan Ratna, sang pemimpin Wonokromo tertarik dan mengundangnya untuk menginap semalam. Namun, apa yang dimulai sebagai tawaran bersahabat berubah menjadi tragedi ketika sang pemimpin mencoba melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Ratna. Akibat kekuatan luar biasa yang dimiliki Ratna, sang pemimpin terpental dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian pemimpin tersebut, Ratna Narek diangkat sebagai penerus mengakhiri masa pemerintahan yang kontroversial. Desa yang ditempati oleh Ratna Narek dikatakan sebagai gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Di sana terdapat sebuah kolam air atau sendang yang dianggap sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan. Ratu ini adalah pemimpin dari kerajaan selatan
yang menjalin hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa. Keberadaan Sendang ini memberikan dimensi mistis pada cerita, mengkaitkan Desa Ratna dengan dunia gaib dan peradaban luar biasa di bawah pantai selatan. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang suci tersebut dijaga ketat oleh beberapa panglima dan kesatria pantai selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Konon di desa yang dihuni oleh Ratna Narek, penduduknya dilarang menari diiringi alunan gamelan. Namun, kesombongan Ratna memuncak ketika ia melanggar larangan tersebut dan menantang semua penghuni hutan Daha, termasuk para penjaga sendang. Terprovokasi oleh tantangan Ratna, para makhluk gaib dari hutan Daha berdatangan dan menyerang Ratna Narek beserta penduduk yang tak berdosa, mengakibatkan kehancuran di desa tersebut. Pada saat itu, salah satu penjaga sendang, Ratu Pantai Selatan, merasuki tubuh seorang penari di desa tersebut. Namun, sang penjaga sendang enggan meninggalkan tubuh penari tersebut. Hingga pada suatu ketika, jasad penari yang dirasuki akhirnya dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan sendiri. Akibat pembangkangan tersebut, Ratu Pantai Selatan mengambil tindakan tegas dengan melucuti beberapa kekuatan dari utusannya yang memberontak, tidak lagi menganggapnya sebagai pengikut setia. Sejak saat itu, sosok yang pernah merasuki tubuh penari di desa tersebut menjalani perjalanan tanpa tujuan, namun tetap mengenakan atribut seolah-olah masih menjadi pengikut Ratu Pantai Selatan. Hingga akhirnya, ia menemukan tempat yang nyaman di wilayah tempat Nur dan kawan-kawannya menjalankan program KKN dan dikenal dengan nama Badarawuhi. Badarawuhi yang juga diceritakan sebagai sosok siluman ular, cantik dan jelita, kini menjalani kehidupan baru dengan keunikan dan keangkeran yang melekat padanya. Kaitan antara Badarawuhi dengan Nyi Blorong. Bagaimanakah dua sosok mistis, Nyi Blorong dan Badarawuhi, melintas lorong waktu legenda Indonesia dengan kecantikan yang menghipnotis? Dalam video ini kita akan menggali kaitan antara Badarawuhi dengan Nyi Blorong. Apakah keduanya hanya mitos belaka? Atau bahkan ada benang merah yang menghubungkan keberadaan mereka di dunia gaib? Dalam gemerlap legenda mistis Indonesia, Nyi Blorong menyapa dengan kecantikan yang memikat. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, seolah menyatu dalam keanggunan kebaya hijau berhias rajutan emas. Sebagai panglima terkuat di Keraton Pantai Selatan, Nyi Blorong memimpin dengan kesaktian luar biasa. Sosoknya melambangkan kekuatan dan keanggunan. Diakui sebagai penguasa keraton yang memiliki daya magis. Legenda Nyi Blorong tak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga menggambarkan pengikutnya yang terdiri dari berbagai makhluk halus yang setia mengikuti jejaknya. Namun di tengah mitos yang berkembang, Badarawuhi muncul sebagai misteri tersendiri. Dulunya bawahan Nyi Roro Kidul, Badarawuhi terusir dari kerajaan. Dalam balutan pakaian hijau dengan selendang serupa, Badarawuhi menjadi figur penari yang menjadi bagian dari ritual suci, menghiasi lokasi pemandian yang digunakan oleh penari-penari untuk menyucikan diri. Keberadaan Badarawuhi menghadirkan aura magis, dianggap sebagai siluman ular berwujud perempuan cantik. Dalam legenda yang terjalin, ia mengenakan pakaian hijau yang melambangkan keberadaannya yang setengah manusia, setengah ular. Misteri Badarawuhi yang menyatu dengan lokasi KKN di Desa Penari menjadi warisan legenda yang telah menyimpan pesona dan ketertarikan di antara masyarakat. Itulah kaitannya antara Nyi Blorong dan Badarawuhi yang terkuat. Kita menyadari bahwa kedua sosok ini meski berbeda latar belakang, membawa aura mistis yang tak terbantahkan. Karakter keduanya memberikan warna unik pada kisah legenda dan sampai dengan sekarang. Siapakah yang akan memimpin dalam medan pertempuran gaib yang mempertemukan dua sosok ikonik Indonesia? Nyi Blorong versus Badarawuhi. Dalam pertarungan antara Nyi Blorong dan Badarawuhi, Nyi Blorong menjadi pemenang yang tak terbantahkan. Sebagai panglima perang kerajaan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong membawa kekuatan ular yang kuat dan penuh keberanian, siap menghadapi siapapun yang menantangnya demi membela kerajaan.
Sementara Badarawuhi meskipun dulunya adalah bawahan Nyi Roro Kidul, telah kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah merasuki Ratna Narek. Kekuatannya saat ini hanya bersumber dari selendang hijaunya yang dapat mengutuk orang lain dan menguasai lelembut di desa. Meski memiliki kekuatan magis, kekuatan Badarawuhi tidak setara dengan kekuatan Nyi Blorong. Dengan demikian, Nyi Blorong diunggulkan dalam pertarungan ini karena keberaniannya, kekuatan ularnya, dan posisi sebagai panglima perang yang kuat dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Dan itulah potongan kisah Badarawuhi, sosok mistis yang menyimpan misteri dalam legenda Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update tentang dunia mistis dan legenda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan jangan sampai terjebak dalam keangkeran malam.